Pak Wali, terakhir Pak Wali sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini. Pak Wali ingin Bengkulu ini dikenal sebagai apa sih di 5 tahun ke depan ini? Wah, ini agak berat ini. Jadi gini, Bengkulu ini punya sejarah panjang dalam perjalanan bangsa ini. Tentu yang pertama kita ingin mengenalkan Bengkulu ini selain tadi bumi merah putih juga bumi keramat. Kenapa demikian? Karena Bung Karno merancang kemerdekaan itu di Bengkulu. Kemudian menikah dengan Putri Bengkulu tadi. Nah, perjalanan sejarah beliau punya kediaman di sini, asingkan di sini. Blitar itu hanya makamnya, tapi Blitar bisa mengemas menjadi lebih Bung Karno ketimbang Bengkulu, gitulah. Karena di sini Bung Karno beliau merancang kemerdekaan, bertemu dengan istri beliau, ibu negara pertama yang menjadi merah putih. Maka peninggalan sejarah ini bisa kita jual. Karena tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, para pecinta Bung Karno itu ingin seperti apa sih Bung Karno. Maka Bengkulu ini harus kita kenalkan seperti itu. Yang kedua, Bengkulu ini bekas jajahan Inggris. Di mana Inggris membangun benteng terbesar Asia Tenggara itu ada di Bengkulu. Kalau kita konversikan nilai sekarang, mungkin aset benteng itu kisaran 5-10 triliun. Kalau kita konversikan ketika bangunnya. Artinya investasi besar-besaran itu pasti ada misi khusus yang ingin dibuat Inggris di sini. Yang hari itu kita belum tahu, belum bisa menemukan apa sih misi khusus tadi. Tetapi sudah mulai tanda-tanda baik apa? Beberapa waktu ke depan akan ada revitalisasi pelindung. Di mana biaya revitalisasi itu bisa mencapai angka 1 triliun. Dan pihak Direktur Pelindung Jakarta sudah datang ke Bengkulu bahwa nanti akan menjadi pelabuhan utama. Batu bara dari Palembang, batu bara dari Muara Enim, batu bara dari Jambi itu akan muaranya ke Bengkulu. CPO yang tadi CPO hari ini dibawa ke Teluk Bayur, maka nanti CPO yang ada di Provinsi Bengkulu itu semuanya akan melalui gerbang pelindung Bengkulu. Apa artinya? Akan hidup ekonomi Bengkulu dan Bengkulu jadi kiblat ekonomi masa datang. Nah, ini menjadi potensi besar. Maka bicara soal mengenalkan Bengkulu ke depan, menurut saya yang pertama kita kenalkan Bengkulu ini kota bersejarah, kota di mana banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Yang kedua, di bidang ekonomi, insya Allah yang ini Allah takdirkan ke depan, semua pusat kegiatan ekonomi itu akan tercurah di Bengkulu. Dan Pak Gubernur sudah mulai merancang kembali rel kereta api yang sempat digagas oleh Pak Agus Rin terdahulu, itu akan kita konekkan. Kereta api disambungkan, jalan tol disambungkan, pelabuhan hidup. Wah, saya yakin Bengkulu seperti Brunei atau seperti Singapura. Singapura nggak punya apa-apa, hanya tempat transitmen saja. Tapi dia bisa maju. Maka Bengkulu harus kita ciptakan begitu. Kita kecil, daerah kita nggak begitu besar, tapi kita punya pelabuhan, kita punya bandara, kita punya rel kereta api dan juga jalan tol ke depan. Maka akan terjadi koneksitas antar daerah. Itulah saatnya kebangkitan Bengkulu. Gitu. Wah, luar biasa. Iya.